Hai semuanya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran tentang biologi, itu tentang sains. Sains akan dipelajari di kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita memulai video ini, Anda baiknya Anda menyiapkan buku tulis dan alat tulis Anda serta buku plaket Anda. Dan ingatlah beberapa hal berikut ini. Catat semua hal yang penting, tuliskan bagian yang tidak mengerti untuk nanti ditanyakan kepada guru, dan boleh Anda memutar video ini berkali-kali jika masih belum mengerti. Baik, kita akan mulai tentang pembelajaran berikut ini. Biologi. Biologi merupakan satu cabang ilmu yang mungkin dari kelas 7 ini adalah sesuatu hal yang baru. Biologi merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah bios, artinya makhluk hidup, dan logos, artinya ilmu. Jadi, pasti anak-anak berpikir, apa itu biologi? Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ada banyak sekali cabang dalam ilmu biologi. Di antaranya adalah botani, zoologi, ekologi, genetika, histologi, mikrobiologi, taksonomi, morfologi, fisiologi, dan anatomi. Kita akan bahas satu persatu dari cabang ilmu berikut ini. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Genetika adalah pewarisan sifat dari induknya kepada anak-anaknya. Histologi adalah mempelajari tentang jaringan, terutama yang bisa dilihat di bawah mikroskop. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dengan ukuran yang sangat kecil seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Morfologi adalah mempelajari bentuk, struktur luar organisme. Fisiologi adalah mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh. Dan anatomi adalah mempelajari struktur internal dari makhluk hidup. Bagaimana para ilmuwan mampu menghasilkan sesuatu yang berguna saat ini? Mungkin kita bisa menemukan barang-barang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah Anda bagaimana caranya para ilmuwan menemukannya? Contohnya beberapa barang seperti mikroskop, obat-obatan, vaksin, kemudian alat-alat canggih yang ada di rumah sakit, bahkan seperti handphone yang sedang Anda gunakan saat ini. Bagaimana cara peneliti bisa menghasilkannya? Pastinya mereka melewati satu proses. Proses apa saja yang mereka lakukan? Pertama adalah kerja ilmiah, dan yang kedua adalah metode ilmiah. Kerja ilmiah adalah sikap ilmiah dan keterampilan ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, dan metode ilmiah adalah cara yang digunakan untuk menghasilkan suatu karya atau alat atau barang yang bisa kita gunakan saat ini. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti adalah rasa ingin tahu, memiliki pemikiran yang terbuka, objektif, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dapat bekerja sama, dan dapat membedakan fakta dan opini. Inilah sikap utama yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Keterampilan ilmiah. Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Apa saja yang harus dimiliki? Yang pertama adalah mengamati. Yang kedua adalah
mengelompokkan. Yang ketiga adalah melakukan percobaan. Yang keempat, menafsirkan data dari hasil percobaan. Yang kelima, bertanya, sehingga dengan pertanyaan ini dia akan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang keenam adalah mengkomunikasikan hasil penelitian yang diperolehnya, baik secara publik, secara umum maupun secara personal ataupun secara pribadi. Metode ilmiah. Tadi saya katakan bahwa metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mampu mendapatkan, menghasilkan satu penelitian. Apa saja yang merupakan langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama adalah masalah adalah hal yang terpenting dalam satu penelitian, karena dengan masalah ini kita akan menemukan solusi untuk memecahkannya. Yang kedua adalah mencari data atau informasi. Nah, sehubungan dengan masalah yang kita temukan, kita akan mencari beberapa informasi penting yang berhubungan dengan masalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan kita. Yang ketiga, menyusun hipotesa. Hipotesa atau hipotesis adalah dugaan sementara dari penelitian kita. Yang keempat adalah melakukan percobaan. Yang kelima adalah mengolah data. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari apakah hipotesis yang kita buat benar atau salah. Semua orang bisa menjadi peneliti dan Anda adalah termasuk di dalamnya. Silahkan belajar mencoba meneliti, berpikir kritis, dan sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.